Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek UAS yang sudah kami rancang, yaitu aplikasi ePoint atau Electronic Point. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Anissa Martawidiasari dengan NIM belakang 024. Nama saya Niputu Ariwahyuni dengan NIM belakang 11. Nama saya Madi Dwi Artajaya dengan NIM akhir 036. Jadi ada pun beberapa yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu latar belakang, tujuan, prototyping, dan evaluasi produk. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dari aplikasi ePoint yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi ePoint. Next. Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu pendidikan tinggi negeri yang ada di Bali, khususnya di Bali Utara, yaitu Singaraja. Nah, Undiksa memiliki 8 fakultas yang di mana masing-masing fakultas menerapkan sistem kredit point. Nah, sistem kredit point merupakan sistem perhitungan poin yang diperoleh mahasiswa melalui penghargaan yang didapat atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik di luar jam perkuliahan. Sistem kredit point digunakan sebagai pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, yang di mana masing-masing kegiatan memiliki bobot poinnya masing-masing. Nah, Undiksa saat ini masih menggunakan sistem kredit point yang secara manual, yaitu menggunakan buku pedoman SKP, yang di mana pada setiap kegiatan mahasiswa dapat mengumpulkan buku SKP tersebut kepada pihak BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di masing-masing fakultas. Nah, di saat kondisi seperti saat ini, buku pedoman SKP atau SKP secara manual sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan karena banyak mahasiswa yang tinggal di luar Bali maupun di luar Singaraja, sehingga mengakibatkan permasalahan dalam mengumpulkan buku SKP tersebut. Selain itu, buku SKP manual ini akan rentan untuk terjadi kerusakan maupun kehilangan buku SKP saat kegiatan dilaksanakan. Nah, untuk mengantisipasi kegiatan tersebut, kami merancang sebuah sistem yang bernama Electronic Point atau ePoint. Tujuan dari sistem yang kami rancang tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, berikut adalah tujuan dari ePoint yang telah kami rancang, yaitu yang pertama, sebagai platform untuk memudahkan mahasiswa dalam pengumpulan sistem kredit point. Yang kedua, dapat memudahkan pihak BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang ada di setiap fakultas dalam merekap poin yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang ketiga, yaitu sebagai sistem yang tepat untuk diterapkan pada masa pandemi karena aktivitas perkuliahan yang dibatasi. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai sistem yang transparan inovatif dalam menggantikan sistem kredit point manual yang rentan terjadi kehilangan atau kerusakan pada buku SKP yang dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada prototyping mengenai aplikasi ePoint. Untuk tampilan yang pertama yaitu mengenai menu sign-in atau login. Nah, saat user mengakses aplikasi ePoint, maka user akan diarahkan pada menu sign-in atau login. Nah, di mana user diharapkan untuk menginputkan email dan password, yang di mana email yang diminta yaitu email Undiksa dan password dengan batasan maksimal yaitu 10 digit. Nah, apabila user sudah memiliki akun, maka user dapat menggunakan fitur ini atau menu ini. Nah, jika user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan sign up atau registrasi terlebih dahulu, yang di mana sign up dapat dipilih di bagian bawah dari tombol sign in. Selanjutnya, kemudian menu sign up atau registrasi. Nah, pada menu ini user dapat melakukan registrasi akun yang di mana user dapat melengkapi data yang diminta seperti nama, email, password, nomor HP, dan alamat. Sama seperti sign atau login, user dapat menginputkan email Undiksa dan password dengan batasan digit yaitu 10 digit. Nah, ketika user telah melakukan input data dengan benar, maka user dapat melakukan sign up.
Kemudian user akan diarahkan kepada halaman menu identitas siswa sebagai pengisian dari user atau mahasiswa, yang dimana menu identitas mahasiswa sendiri hanya dapat diisi satu kali saja saat user melakukan registrasi akun pada awal penggunaan ePoint. Selanjutnya, kemudian ada menu identitas mahasiswa. Nah, pada menu ini, user dapat menginputkan fakultas, jurusan, prodi, angkatan, NIM, dan kemudian menambahkan profil. Nah, ketika user telah melakukan isi atau input identitas mahasiswa, user dapat melakukan klik simpan untuk menyimpan data yang telah disimpan. Nah, untuk dapat mengakses aplikasi ePoint, user diharapkan melakukan sign in atau login terlebih dahulu agar dapat mengakses ePoint. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu ada welcome page. Nah, welcome page ini muncul saat user berhasil melakukan sign in atau login pada aplikasi ePoint. Nah, welcome page ini berisikan ucapan selamat datang yang dilengkapi dengan logo dari aplikasi ePoint sebagai tanda bahwa user sudah berhasil melakukan login pada aplikasi dan dapat mengakses aplikasi ePoint. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada menu utama. Nah, pada menu utama ini terdapat dua menu atau fitur yang ada pada aplikasi ePoint. Yang pertama yaitu ada menu informasi SKP dan input data SKP, yang dimana masing-masing menu ini dilengkapi dengan penjelasan singkat yang berfungsi untuk memudahkan user dalam mengetahui fungsi dari kedua menu tersebut. Nah, khususnya untuk menu informasi SKP akan ditampilkan presentase SKP yang telah dikumpulkan atau dilengkapi dengan note arti, yaitu yang berwarna kuning berarti poin yang sudah dikumpulkan, kemudian yang berwarna putih berarti sisa poin yang harus dikumpulkan oleh user. Kemudian pada input data SKP, user juga dapat membaca atau diberikan arahan agar dapat memahami fungsi dari masing-masing menu utama tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Ari. Selanjutnya yaitu menu input data SKP. Jadi menu ini berfungsi untuk menginputkan data SKP yang telah diikuti oleh mahasiswa. Nah, di mana pada menu ini akan diawali dengan foto profil dan juga nama dari user tersebut. Nah, di bawahnya akan berisi form yang harus diisi oleh user, yang dimana form ini berfungsi untuk menghindari pemalsuan data yang akan diinputkan oleh user nanti. Adapun data-data yang ada pada form yang harus diinputkan oleh user seperti nama kegiatan, tanggal, jabatan, keterangan tambahan, dan bukti kegiatan. Selanjutnya yaitu menu informasi SKP. Jadi menu ini merupakan menu yang akan menampilkan semua data inputan SKP yang sudah diinputkan oleh user. Nah, di sini akan terdapat sebuah note seperti informasi untuk user bahwa mereka telah mengumpulkan berapa poin dan harus mengumpulkan berapa poin lagi untuk mencapai targetnya. Nah, menu ini juga dilengkapi dengan tabel yang menampilkan data-data SKP yang telah berhasil diinputkan. Akan terdapat nomor kegiatan, nama kegiatan, jumlah poin, dan status dari data SKP yang telah diinputkan. Selanjutnya yaitu detail informasi SKP. Jadi pada halaman ini user dapat melihat rincian secara detail dari SKP yang telah diinputkan ke dalam aplikasi. Nah, sama seperti halaman sebelumnya, pada halaman detail informasi SKP akan diawali dengan foto profil dan juga nama dari user tersebut. Nah, selanjutnya akan terdapat rincian detail dari kegiatan, dan format halaman detail informasi SKP sama seperti format pada halaman input data SKP. Hanya saja pada halaman detail SKP sudah berisi status dan poin yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Menu yang terakhir yaitu sidebar. Jadi pada sidebar ini terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh user seperti profile, beranda, jadwal kegiatan, pusat bantuan, pengaturan, dan keluar. Nah, menu profile akan menampilkan identitas user, sedangkan menu home akan menampilkan halaman utama dari aplikasi ePoint. Nah, untuk menu jadwal kegiatan berfungsi untuk menampilkan jadwal kegiatan yang akan diikuti oleh mahasiswa, yang dimana jadwal tersebut ditentukan oleh masing-masing fakultas yang ada di Undiksa.
Nah, untuk menu pusat bantuan merupakan menu yang berfungsi untuk membantu user apabila user mengalami masalah saat mengakses aplikasi ePoint. Sedangkan menu pengaturan berfungsi apabila user ingin melakukan perubahan identitas user ketika user ingin melakukan perubahan identitas sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menu logout berfungsi untuk membantu user untuk keluar dari aplikasi ePoint. Baik, pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang keempat adalah mengenai evaluasi produk dari aplikasi ePoint. Jadi dalam studi Nielsen terdapat 10 prinsip heuristic usability yang dapat diterapkan pada desain user interface. Nah, yang pertama yaitu visibility of system status atau status sistem yang mudah dibaca. Jadi, poin yang pertama ini merupakan suatu kondisi di mana desain harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui feedback yang sesuai dan tepat waktu. Nah, pada aplikasi ePoint, poin pertama diterapkan dengan memberikan respon terhadap user melalui sebuah animasi slide ataupun dissolve. Jadi, animasi slide ini dapat ditemukan ketika user memasukkan inputan dan menekan tombol next atau back yang berfungsi untuk memudahkan user dalam mengganti slide pada aplikasi ePoint. Nah, selanjutnya, poin 1 ini juga diterapkan pada aplikasi ePoint apabila user sudah berhasil menginputkan data pada aplikasi. Maka sistem akan memunculkan pesan berupa data SKP yang Anda inputkan berhasil disimpan. Nah, hal ini akan memberikan pesan kepada user bahwa sistem telah memproses inputan yang diberikan oleh user. Poin kedua yaitu match between system and the real world atau kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Jadi poin kedua ini adalah memberikan informasi yang mudah dipahami oleh user seperti menggunakan bahasa sehari-hari dan konsep yang mudah dimengerti. Nah, pada aplikasi ePoint kami sudah menerapkan poin kedua karena kami menargetkan user dari aplikasi ePoint ini adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang dominan tinggal di Indonesia, maka pada aplikasi ePoint kami menerapkan dan menggunakan bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa di aplikasi ePoint. Nah, selain itu, konsep dari aplikasi ePoint ini juga mudah dimengerti agar user mudah menggunakan aplikasi ini. Poin yang ketiga yaitu user control and freedom atau kebebasan dan kontrol pengguna. Jadi poin ketiga ini dapat diartikan mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi. Nah, jadi pada aplikasi ePoint ini, poin ketiga kami terapkan tepatnya pada halaman input data SKP. Jadi apabila user ingin melakukan input data SKP, maka user harus mengklik tombol tambahkan terlebih dahulu, maka poin akan ditambahkan ke dalam sistem. Nah, selain itu pada aplikasi ePoint, poin ketiga juga diterapkan tepatnya pada sidebar terdapat logout, jadi user mudah jika ingin langsung logout dari aplikasi ePoint. Sekian dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Bisa di next, Ari. Jadi yang selanjutnya yaitu poin keempat, di mana ada konsistensi and standar. Jadi pada aplikasi yang kami rancang ini, di mana konsistensi dan standar ini adalah desain yang konsisten dan baik, yang memudahkan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Konsistensi dapat diterapkan juga dalam bahasa, penulisan kata-kata, dan sebagainya. Sedangkan standar yang dimaksud ialah mengenai platform dari sistemnya. Contohnya, ketika ingin mengembangkan aplikasi mobile, maka harus mengikuti standar petunjuk yang ada. Nah, jadi bisa dilihat ini merupakan interface yang kami rancang, di mana konsistensi yang pertama bisa dilihat dari penggunaan bahasa, di mana kami menggunakan konsisten menggunakan bahasa Indonesia,
karena target pengguna dari aplikasi kita, yang kami rancang ini tentu orang dalam negeri, yaitu Indonesia sendiri. Nah, lalu untuk desainnya juga bisa dilihat di sini bahwa kami menggunakan font Roboto, di mana tidak ada menggunakan font lain, hanya perbedaan size font dari yang kami gunakan. Jadi semua font yang kami buat di sini yaitu menggunakan font Roboto. Lalu icon juga kami konsisten di sini menggunakan jenis icon yang rounded. Nah, untuk standarnya sendiri, kami menggunakan standar mobile, di mana bisa dilihat peletaan dari sidebar ataupun icon-icon yang ada, kami sederhanakan mungkin dan kami buat dan kami rancang agar user itu mudah untuk mengingat kondisi-kondisi ataupun posisi-posisi yang mereka sering gunakan di aplikasi-aplikasi mobile lainnya. Next. Lalu yang kelima ada error prevention, di mana error prevention adalah kasus error atau bug yang seringkali ditemukan saat pengguna sistem dalam kondisi tidak dapat dihindari. Namun dengan desain yang baik, hal tersebut dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Next. Jadi pada bagian error prevention ini, kami membuat desain di mana pada menu input data SKP. Bisa dilihat di sini, untuk mencegah terjadinya error, kami memastikan bahwa form yang ada atau form yang dicantumkan haruslah dilengkapi dulu datanya, baru di mana data tersebut bisa ditambahkan. Apabila data masih kosong, maka button tambahkan tidak akan memiliki warna atau memberikan sugesti kepada user bahwa ketika data kosong, data tersebut tidak bisa ditambahkan dan tidak akan dieksekusi oleh sistemnya atau oleh aplikasinya. Sehingga user harus mengisi data terlebih dahulu, lalu mereka bisa menambahkannya ke dalam aplikasi ePoint ini. Next. Lalu yang keenam ada recognition rather than call, di mana bagian yang keenam ini adalah meminimalkan pengguna dalam mengingat dengan membuat elemen atau tindakan aksi dan opsi terlihat oleh pengguna. Nah, di mana membuat sebuah desain aplikasi yang membuat pengguna dapat mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan setelahnya. Nah, jadi pada usability yang keenam ini, kami sudah memberikannya di bagian tahap awal sign in ataupun ketika mereka melengkapi identitas kemahasiswaan mereka. Di mana ketika mereka memilih atau mencentang menu simpan akun, mereka tidak perlu melakukan atau memasukkan email dan password mereka berulang-ulang. Jadi ketika mereka menggunakan device yang sama, mereka hanya tinggal perlu menekan tombol sign in dan mereka tidak perlu mengulang lagi memasukkan email dan password mereka. Lalu yang kedua ada pada menu melengkapi identitas kemahasiswaan, di mana agar user tidak perlu berulang-ulang kali untuk menginputkan data identitas kemahasiswaan mereka di menu menginputkan data SKP, maka saya dan kelompok saya memutuskan untuk membuatkannya saja di awal, dan di mana data ini nantinya akan masuk di profil dan sudah akan langsung memecah mahasiswa sesuai dengan fakultas, jurusan, prodi, angkatan, dan NIM mereka. Jadi ini akan mempersingkat waktu mereka dalam menginputkan SKP. Jadi mereka hanya perlu menginputkan kegiatan mereka dan data-data penting lainnya. Tidak perlu melengkapi identitas mereka lagi secara berulang-ulang setiap mereka ingin menginputkan data SKP mereka. Next. Lalu yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Nah, di mana flexibility dan efficiency of use menekan bahwa sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan. Contoh penggunaan shortcut.
Nah, jadi pada aplikasi ePoint ini kami juga merancangnya agar masih tetap bisa menggunakan shortcut-shortcut yang sering digunakan. Misalnya saja yaitu copy, paste, share, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini ketika data alamat masih kosong, data ini anggap saja alamatnya sangat panjang dan user malas untuk mengetiknya. Jadi mereka bisa mengkopinya langsung dan mengpaste atau menempel langsung di form alamat. Begitu juga sebaliknya apabila ada data penting yang ingin mereka copy dari aplikasi ePoint ini, mereka juga bisa melakukannya. Sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Next. Yang 8 ada aesthetic and minimalist design. Aesthetic dan minimalist design adalah desain yang simpel dan informatif. Tampilan desain seharusnya tidak berisi informasi yang tidak relevan dan jarang dibutuhkan. Keberadaan informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi yang penting dan visibilitas informasi yang perlu bagi pengguna. Oleh karena itu, beberapa hal simpel seperti pemilihan warna dan penempatan posisi yang tepat harus diperhatikan dengan baik-baik. Bisa dilihat di sini di mana kami merancang aplikasi ini dengan sesederhana mungkin dan seminimalis mungkin desainnya. Di mana bisa dilihat dari pemilihan warna, kami hanya menggunakan satu warna untuk warna dasar dari aplikasi ePoint ini. Dan kami sendiri sedikit menambahkan aksen supaya tidak polos atau cenderung terlihat seperti membosankan. Nah, lalu bisa dilihat juga dari pemilihan logo, kami juga membuatnya sesederhana mungkin. Dan bisa dilihat juga pada informasi-informasi yang tertulis, kami berusaha menyingkat atau membuat kalimat yang sangat mudah dipahami namun tidak bertele-tele. Sehingga user dengan membaca setiap tulisan dari sini, dari aplikasi ini, user mampu mengerti dan merasa tidak terganggu dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. Begitu juga dengan pemilihan icon-icon yang kami gunakan, kami hanya menggunakan atau menambahkan icon di mana yang icon tersebut dirasa diperlukan dan tidak ada menambahkan icon yang kami rasa jarang atau mungkin tidak akan digunakan oleh user. Next. Lalu yang ke-9 ada Help User Recognize, Diagnose, dan Recovery from Errors. Nah, di mana pada usability ini, pesan error seharusnya ditulis dalam bahasa sederhana atau tanpa kode, menunjukkan masalahnya, kemudian memberi saran untuk solusinya. Contohnya, ketika melakukan registrasi pada suatu website ataupun aplikasi, maka harus mengisi form dengan benar. Ketika terjadi kesalahan saat pengisian, sistem dapat menunjukkan kesalahannya dan memberi saran sebagai solusinya. Nah, bisa dilihat di sini, pada menu sign in, ketika user tidak bisa masuk ke akunnya karena salahnya menulis email atau password, sistem akan memberi feedback di mana pesan error yang diberikan yaitu password atau email yang Anda masukkan salah. Nah, begitu juga pada informasi SKP. Pada menu ini, ketika user ingin mendownload file yang mereka telah upload sebagai tanda bukti kegiatan, di mana bukti kegiatan tersebut tidak bisa di-download dikarenakan tidak adanya sinyal, maka pesan atau feedback yang diberikan dari aplikasi ini juga akan memberikan informasi kepada pengguna berupa gagal mengunduh file, periksa kembali jaringan Anda. Jadi di mana pesan-pesan ini langsung memberikan solusi terhadap masalah yang sebenarnya mereka lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu yang terakhir ada Health and Documentation, di mana usability yang ke-10 ini berarti sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur health yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu terkait dengan sistem. Nah, bisa dilihat pada aplikasi yang kami rancang, di mana ePoint ini di menu sidebar-nya juga telah terdapat menu pusat bantuan, di mana pusat bantuan ini nantinya akan menampung semua informasi yang relevan terkait dengan sistem. Sehingga apabila pengguna masih
kebingungan juga atau mengalami masalah dalam penggunaan aplikasi ini, mereka bisa langsung mencari informasi terkait informasi yang sebenarnya mereka butuhkan, yaitu pada menu pusat bantuan ini. Jadi sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om.